Halo, kembali lagi di channel Satria. Kali ini Satria sedikit review Wuling Darion ya, Cortez Darion. Ini varian EV dan kebetulan ini tipe CE ya. Jadi tipe standarnya ya dari Cortez Darion. Di sini kita bisa lihat di depan untuk lampu-lampu dia sudah LED semua ya, baik lampu sen, lampu utama, DRL dan termasuk juga lampu jauh yang bagian klaster dalam ya. Oke, kita lihat bagian dalamnya. Di sini kosong ya, karena nggak ada kamera 360. Untuk bagian depan seperti ini. Ini karena varian EV. Jadi di sini ada ABS ya, ABS, EBD sudah ada, motor listrik di bagian bawah, aki, ini pendingin baterai dan pendingin generator. Kap mesin pun juga sudah ada peredam ya. Nah, ini tampilan depannya. Nah, di bagian samping ini bolong ya, sampai ke samping. Oh, ini bolong sampai ke samping. Nah, di bagian samping untuk wiper dia frameless. Di atas tidak ada sensor ADAS. Sen di spion, spion di tangkai ada sennya juga. Untuk rem profil ban 21555 ring 17 sudah cakram tentunya. Ada tutupnya juga ya, dopnya ya. Kemudian di sini untuk tombol keylessnya, untuk set up to spion dia otomatis lipat. Nah, ini tampilan dari sisi driver. Di sini jendela sudah auto semua. Ada tombol lipat spion. Ini karena terang ya. Tombol lipat spion, tombol pengaturan spion, buka tutup kunci, penutup jendela. Ini untuk handle-nya ya. Jadi dia tersembunyi. Untuk cup holder di sini, cup holder ini sudah soft touch sampai ke bagian atas. Soft touch, handle model tarik, kisi AC model senada ya dengan lampunya, model X. Di sini tuas lampu, tuas wiper, tuas lampu di sini. Ini karena kebetulan tipe CE, jadi dia belum auto. Sudah ini lampu jauh ke bawah, kemudian wiper seperti ini. Untuk di sini tombol on off. Nah, tapi nanti kalau misalnya kita masuk dia otomatis nyala ya. Ini untuk tuas pembuka kap depan. Jok tipe CE ini masih manual dan dia lengkap ketinggiannya ya. Untuk tinggi rendahnya bisa diatur. Tinggi rendahnya bisa diatur, maju mundur. Nah, di sini kita lihat bagian dalam. Injak rem, dia langsung ready ya. Ini animasinya. Di sini akan ready. Nah, di sini untuk MID dia ada tampilan trip, tampilan tekanan ban. Nah, pada saat kita injak rem pun dia akan menyala ya, termasuk juga lampu pun juga akan menyesuaikan. Untuk tombol di setir sebelah kanan ini untuk audio maupun untuk voice command juga. Sebelah kiri itu untuk MID dan untuk AC bisa juga shortcutnya untuk AC ya. Jadi AC bisa dari tombol di setir. Setirnya bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti cloud ya, dua palang. Untuk ini di kaca jendela dia lebar ya, ada lampunya juga, termasuk di bagian penumpang depan sudah ada kaca juga dan lebar juga tentunya. Sini ada lampu baca sudah LED. Spion tengah sudah auto dimming, sudah
DNX manual. Ini head unit 12,8 inci. Unitnya Darion ini ada semacam shortcut lah ya untuk beberapa pengaturan. Caranya nanti kita tarik dari atas. Nah, dari sini akan muncul beberapa macam. Jadi seperti mode berkendara, kemudian pengaturan regenerative braking, terus handbrake, rem parkirnya gitu kan. Terus ada pengaturan untuk shortcut tombol tadi, untuk pemilihannya di mana. Kemudian ada electronic stability control untuk mematikan ya, pembersihan layar seperti ini. Kita kembali lagi, tekan selama 3 detik ya. Kemudian untuk reset trip, untuk fog lamp belakang, shortcutnya dari sini. Kecerahan layar, nanti dia sinkron ya. Sini untuk follow me home, untuk skenario nya tadi. Kemudian kita bisa juga edit mana yang kita perlukan, mode berkendara kah, atau mode hewan peliharaan dan sebagainya. Untuk pengaturan ketinggian lampu seperti ini, tinggal kita pilih mana yang mau disesuaikan. Seperti menunya di sini ada Bluetooth, ada USB, ada radio, ada telepon, ada menu pengaturan kendaraan. Di sini ada pengaturan ini ya, ini follow me home, ini ketinggian lampu depan, lampu utama, ini untuk pengaturan lampu DRL nya ya, ini fog lamp belakang. Rem belakang dia akan otomatis. Kemudian ini untuk mode berkendara, ada modenya ini bisa kita atur sendiri ya, respon dayanya. Ini individual, ada mode eco, ada mode normal, sport. Untuk regenerative braking ada 3 mode ya. Untuk ini stability control. Ini untuk parkir otomatisnya harus bisa diaktifkan. Ini untuk pengaturan safety-nya juga. Ini electronic parking brake-nya, mode berkendaranya. Mode ininya ada mode dayanya ya, untuk respon gasnya ini. Kemudian pengaturan tombol nah ini tadi yang untuk pengaturan di setir ini ya, atau di bagian ini juga, di bagian kanan. Ini untuk pembatasan video saat mengemudi, kemudian kontrol kendaraan. Nah, untuk perbaikan wiper, karena wipernya tersembunyi, jadi kalau kita mau ganti karet wiper harus dinaikin dulu. Terus untuk buka tutup kunci, ini untuk ini kalau kita kalau kita gunakan, nanti pada saat kita mendekat dia otomatis membuka. Kemudian kunci otomatis, ini aliran energinya ya, ini untuk penjadwalkan pengecasan. Kemudian ini settingan umum, ada Bluetooth, ada WiFi, ada tampilan. Ini auto ya, bisa sesuaikan. Format jamnya pun juga bisa disesuaikan. Bahasa ada 3 bahasa. Kemudian suara, ini untuk audio ya. Audio tinggal kita setting. Terus yang tadi media sih. Nih. Kemudian nah ini voice command-nya. Sekarang sudah ini ya. Yang bagian voice command ini sudah bisa disesuaikan, bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris. Kita juga bisa pilih pakai suara. Halo, senang bertemu denganmu. Nah, bisa suara laki-laki, bisa suara perempuan. Terlihat cantik hari ini. Untuk voice command, halo Wuling. Saya mendengarkan. Buka jendela kiri depan. Halo Wuling. Saya di sini.
Buka jendela kiri depan. Sedang membuka jendela penumpang depan. Atau bisa juga bahasa Inggris ya. Hello Wuling. Hello Wuling. Hello Wuling. Saya di sini. Close window. I'm listening. Close all window. It's already at the stage you want. Nah, bahasa Inggrisnya seperti itu ya. Tutup semua jendela. Saya mendengarkan. Tutup semua jendela. Sedang menutup posisione jendela. Nah, jadi untuk voice comment sudah bisa bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Kita coba bahasa Inggris. Hello Wuling. Kita ke home dulu. Hello Wuling. I'm here. Open driver side window. Seperti ini. Opening driver's window. Hello Wuling. I'm listening. Close driver side window. Closing driver's window. Hello Wuling. I'm listening. Turn on radio. On it. Nah, seperti ini ya. Atau kita juga bisa berbahasa Inggris ya. Berbahasa Indonesia, maaf. Hello Wuling. Kita ke home dulu. Hello Wuling. Buka jendela kanan depan. Seperti ini. Sedang membuka jendela pengemudi. Halo Wuling. Saya di sini. Atur radio ke 92 FM. Seperti itu. Kalau bahasa Inggrisnya lumayan bisa juga ya. Seperti itu. Oke, kemudian untuk settingan di sini pengaturan fungsi juga bisa ya. Untuk radio ini voice command-nya ya. Bisa untuk radio, musik, telepon, kontrol AC, nyalakan Bluetooth dan sebagainya. Radio, kalau untuk tadi kontrol sistem, ini untuk AC ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Halo Wuling. Saya mendengarkan. Saya kepanasan. Semua ini sudah suhu paling rendah ya. Oke. Nah, ini perintah-perintahnya ya. Oke, itu untuk voice command juga bisa dari tombol di sini ya. Di tombol di steer. Kemudian ini untuk pengaturan sistem, memorinya itu 13 GB ya untuk ininya. Untuk pengaturan AC dia lengkap, ada arah semburannya, ada ke badan dan ke kaki, ada ke kaki dan ke defogger depan. Nah, ini karena tipe CE dia nggak ada fitur untuk pemanas jok dan tidak ada yang namanya wireless charging. Wireless charging di sini sudah ada filternya juga ya. Kemudian ada untuk USB tadi. Nah, ini kita masukkannya dari USB ya. Kemudian, nah ini skenario ya nih, unik. Ini bisa kita untuk mode-modenya ya. Nah, contoh kita lagi pengen ngadem di mobil, ada musiknya, kita bisa nyalakan suara. Di sini ada suaranya. Pengen dengar suara ombak atau pengen di hutan seperti ini. Nanti hujan biar lebih tenang ya. Ini bisa kita mulai. Nah, nanti layarnya akan mati. Layar MID-nya akan mati, jadi dia cuma memunculkan ininya aja. Oke. Keluar dari mode istirahat. Untuk mode camping ya, kita bisa juga masuki di sini. Mulai mode camping, nanti dia akan membatasin juga. Jadi kalau udah 10% dia akan akan berhenti untuk mode istirahat. Mode camping telah keluar.
Oke. Mode ini untuk kalau kita bawa ini ya anak-anak atau bawa peliharaan, ini bisa diaktifkan. Jadi dia tetap nyala AC sampai batas 20% dari baterai ya. Kalau baterai udah 20% dia akan mati. Mode hujan nanti akan mengaktifkan ini. Defogger depan, wiper, ventilasi. Nah, ini menurunkan sedikit nih untuk kaca jendelanya. Nah, seperti itu. Keluar dari mode istirahat. Nah, ini kita bisa matikan. Nah, kemudian untuk AC di sini pengaturan shortcut bisa juga ya. Ada pengaturan AC di sini, ada tombol hazard, dari defogger depan, pengaturan suhu, tempat penyimpanan handphone. Di bawah juga ada ya. Di bawah juga ada tempat penyimpanan. Di sini ada 2 cup holder. Nah, ini untuk dongle-nya ya. Nanti bisa Apple CarPlay dan Android Auto. Di sini untuk glove box. Nah, di sini ada soket lighternya juga. 12 volt, 120 watt. Ada port USB Type C dan Type A. Joknya seperti ini. Kalau kita lihat dari samping. Nah, untuk tipe CE airbagnya ada 4, 2 di depan dan di samping jok depan. Untuk glove box dia sudah soft opening. Di sini kisi AC tengah pun juga senada dengan kisi AC samping ya. Untuk speaker di situ ada tweeter juga, di pintu juga ada speaker. Di bagian penumpang depan ada handle grip. Kita lihat ke belakang. Di belakang untuk tipe CE sliding doornya manual ya, belum auto. Di sini, nah di sini pun juga belum, pengaturan joknya belum elektrik, masih manual. Dia sudah ada ISOFIX, ada headrest, ada armrest ya, maaf. Ada glove box juga, tempat penyimpanan juga di belakang sini. Ada pengaturan AC belakang, ada cup holder. Di belakang juga ada, di bawah juga ada tempat penyimpanan. Di sini, nah di bagian atas AC di bagian sini ya, di bagian samping ya. Ada lampunya juga. Nah, untuk jendela dia auto di keempat sisi ya. Kunci ya. Nah, untuk jendela sudah auto dan ini hampir full ya kebukanya ya. Hampir full pembukaannya. Di bagian belakang lipatan jok seperti ini ya. Joknya seperti ini di bagian belakang. Headrest ada 3. Bagian belakang ada cup holder juga. Ada ISOFIX juga tentunya. Ada ISOFIX. Seatbelt lengkap 3 titik ya masing-masing. Ada 3. Ada hand grip juga. Tuh di bagian belakang. Nah, untuk ruang kaki ini kalau posisi bagian depan mundur. Kalau bagian depan dimajukan lagi akan lebih lega ya. Kita lihat ke belakang, ke bagasi. Di belakang rem sudah cakram tentunya. Profil ban 215 55 ring 17 ya. Sudah ada TPMS juga, ada rem cakram. Dan ini tampilan dari bagian belakang. Tampilan dari bagian belakang. Lampu sudah LED tentunya. Lampu mundur di bagian bawah ya. Sensor parkir ada 4 titik di belakang. Ada fog lamp belakang tadi. Kita lihat. Fog lamp belakang. Nah, ini tampilan belakangnya.
Di atas ada rear wiper, defogger, ada Hemon stop lamp, dan untuk bagasinya seperti ini ya. Untuk bagasinya lumayan luas di sini. Di sini lumayan luas. Dan ini kondisi jok bagian belakang rebah. Seperti itu. Dan ini tampilan dari bagian belakang. Kemudian kita lihat dari sisi kiri samping ya. Ini tampilan dari sisi sebelah kiri. Dan nampaknya lumayan tinggi ya. Dan di sini juga ada emblem senada dengan lampu utama dan rem parkir, lampu belakang. Ini bagian samping dari bagian driver, bagian penumpang depan. Bagian penumpang depan. Ini tampilan secara keseluruhan dari depan ya. Di bagian sebelah kiri juga ada tombol keyless ya. Baik, itu sedikit review mengenai Wuling Darion EV tipe CE. Terima kasih sudah menonton. Oke, tambahan ya. Jadi tadi kita udah setting kalau kita ngejauh atau mendekat, mobil ini akan otomatis membuka dan mengunci. Ini kuncinya ya. Kita bawa mendekat tanpa disentuh. Nah, ini otomatis ngebuka. Begitu juga nanti pada saat kita menjauh. Kita coba ya. Ini contohnya pintu jendela kebuka. Pada saat kita menjauh, nanti dia akan otomatis mengunci. Dan jendelanya akan otomatis menutup.